Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengusaha nasional sekaligus anggota DPR RI, Rahmat Gobel, meninggal dunia pada Jumat 10 Juli 2026 pukul 3.20 WIB di Rumah Sakit Brawijaya, Tebet, Jakarta. Rahmat Gobel meninggal di usia 63 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga, dunia usaha, dan dunia politik Indonesia. Berikut ini profil Rahmat Gobel, pengusaha dan politisi yang meninggal dunia di usia 63 tahun. Rahmat Gobel. Selama perjalanan karirnya, Rahmat Gobel dikenal sebagai sosok yang berhasil memadukan kiprah di dunia bisnis dan pemerintahan. Yang memimpin Gobel Group, pernah menjabat Menteri Perdagangan, Wakil Ketua DPR RI, hingga dipercaya sebagai utusan khusus Presiden untuk Jepang. Berdasarkan keterangan keluarga, Rahmat Gobel wafat meninggalkan istri Reno Damayanti, dua anak yakni Nur Fitria Sekarwilis, Kusumawardani, dan Muhammad Arif Gobel, serta cucu dan keluarga besarnya. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Supomo nomor 55A, Jakarta Selatan. Sementara prosesi pemakaman direncanakan berlangsung di Gorontalo. Jadwal pemakaman masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak keluarga. Keluarga juga memohon doa agar almarhum diampuni segala khilafnya dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Gobel lahir di Gorontalo pada 3 September 1962. Ia merupakan putra pasangan Thoyib Muhammad Gobel dan Anie Nento Gobel, keluarga yang dikenal sebagai pelopor industri elektronik nasional. Sebagai anak kelima dalam keluarga, Rahmat telah dipersiapkan sejak muda untuk melanjutkan kepemimpinan kelompok usaha Gobel. Proses pembelajaran itu dimulai dari bawah. Saat masih duduk di bangku SMP, ia bahkan pernah bekerja sebagai penyapu pabrik sebelum kemudian menempati berbagai posisi di perusahaan hingga level manajerial. Pendidikan tinggi ditempuh Rahmat Gobel di Jepang. Pada usia 24 tahun, Rahmat meraih gelar sarjana di bidang perdagangan internasional dari Chuo University, Tokyo. Setelah lulus, ia menjalani program praktik kerja di Matsushita Group, Jepang. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting sebelum kembali ke Indonesia pada 1989 untuk bergabung dengan kelompok usaha Gobel sebagai asisten presiden direktur PT Nasional Gobel yang kini dikenal sebagai PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Gobel Group terus berkembang dan memperluas bisnis di berbagai sektor. Ia melanjutkan fondasi kerjasama strategis yang telah dibangun keluarganya bersama Panasonic di Indonesia. Rahmat dikenal memiliki filosofi bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia. Baginya, investasi terbesar perusahaan adalah membangun manusia. Prinsip tersebut menjadi dasar kepemimpinannya dalam mengembangkan perusahaan sekaligus membangun budaya kerja yang menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas. Selain sukses sebagai pengusaha, Rahmat Gobel juga memiliki perjalanan panjang di dunia pemerintahan dan politik. Ia dipercaya Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada Kabinet Kerja periode 2014-2015. Selanjutnya pada 2017-2019, ia diangkat menjadi utusan khusus Presiden untuk Jepang guna memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Jepang. Pada pemilu 2019, Rahmat Gobel terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gorontalo setelah memperoleh 146.067 suara. Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi Partai Nasdem. Selama menjadi legislator, Rahmat aktif mendorong penguatan industri manufaktur nasional, peningkatan investasi, kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.
Di luar dunia bisnis dan politik, Rahmat Gobel juga aktif memajukan olahraga nasional. Ia pernah menjabat Ketua Harian Organisasi Pencaksilat dan berperan mempromosikan olahraga bela diri tersebut hingga dikenal di berbagai negara di Eropa dan Afrika. Selain itu, Rahmat juga dipercaya sebagai Ketua Harian Panitia Penyelenggara SEA Games Indonesia, menunjukkan keterlibatannya dalam pengembangan olahraga nasional. Di kampung halamannya, Gorontalo, Rahmat Gobel dikenal sebagai tokoh yang memiliki perhatian besar terhadap pembangunan daerah. Atas berbagai kontribusinya di bidang ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, masyarakat Gorontalo menganugerahkan gelar Ti Bulilango Hunggia yang berarti pemberi cahaya negeri. Gelar tersebut menjadi simbol penghormatan atas dedikasinya dalam membangun daerah asal sekaligus memperjuangkan kemajuan masyarakat Gorontalo, baik melalui dunia usaha maupun pengabdiannya di pemerintahan dan DPR RI. Ya Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan musibah terjadi. Yang paling kita waspadai di jalan raya adalah kecelakaan. Banyak sekali kecelakaan di jalan raya. Berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2025 tercatat sebanyak 141.608 kasus, turun sekitar 6,16% dibandingkan 2024 yang mencapai 150.096 kasus. Kecelakaan memang bisa saja terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari human error maupun faktor kendaraan itu sendiri. Dan kita baru saja mendapatkan informasi terbaru tentang kecelakaan yang dialami oleh YouTuber di Jawa Tengah, yang mana kecelakaan fatal Andre ST McLaren sampai terbelah. YouTuber sekaligus kreator konten Andra ST akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka usai terlibat kecelakaan tunggal hebat yang menyebabkan sebuah supercar McLaren 720S Coupe terbelah menjadi dua bagian. Insiden mengerikan tersebut terjadi di Jalan Raya Sukoharjo, Solo, tepatnya di depan RM Pak Cipto atau Rumah Makan Pak Cipto, Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu dini hari 8 Juli 2026. Melalui video yang diunggah di akun media sosialnya pasca kejadian, Andra membeberkan kronologi singkat insiden tersebut. Menurutnya, mobil mewah yang ditungganginya tengah melaju dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya roda belakang kehilangan kendali. Ia juga menegaskan bahwa dirinya bersama rekannya, sesama kreator konten, Robby Adik Pajoro, dalam kondisi selamat dan memastikan tidak berada di bawah pengaruh alkohol saat berkendara. Andra menambahkan peristiwa itu terjadi setelah mereka selesai menyaksikan tayangan pertandingan sepak bola melalui live streaming. Kendati kondisi mobil ringsek parah dan terbelah, ia bersyukur seluruh penumpang dalam kondisi sadar dan kini hanya memerlukan masa pemulihan. Dan mohon maaf untuk Bang Robby dan setim. Semoga semua baik-baik aja. Mohon maaf sebesar-besarnya ya guys. Pungkasnya. Secara terpisah, Kanit Gakum Satlantas Polres Sukoharjo Ibtu Ardian mengungkapkan bahwa kecelakaan tunggal tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu sekitar pukul 1.45 WIB. Berdasarkan data kepolisian, supercar McLaren dengan nomor polisi B331 itu dikemudikan oleh FPA 21 tahun, seorang mahasiswa asal Sukoharjo. Di dalam kabin terdapat satu penumpang berinisial RAP 21 tahun, warga Jakarta Timur. Beruntung keduanya hanya mengalami luka ringan. Ardian menjelaskan, mobil awalnya melaju dari arah Sukoharjo menuju Solo, namun saat memasuki lokasi kejadian, pengemudi diduga kehilangan fokus saat berkendara. Akibat kehilangan kendali, mobil sport tersebut langsung menghantam pagar, tiang telepon, serta tiang listrik secara beruntun. Hantaman yang sangat keras membuat bodi belakang McLaren terputus menjadi dua bagian, sementara moncong depan mobil
masih hancur dan baru berhenti setelah menabrak pembatas jalan beton. Tak sampai di situ, saking hebatnya benturan, komponen aki mobil sampai terlempar keluar dari kap mesin hingga merusak fasilitas publik di sekitar lokasi. Tak lain tak bukan adalah pintu kaca Indomaret. Pihak Satlantas Polres Sukoharjo memastikan tidak ada kendaraan lain maupun pejalan kaki yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Kasus ini murni dinyatakan sebagai kecelakaan tunggal yang dipicu oleh faktor kelalaian atau kurangnya konsentrasi pengemudi. Menanggapi kejadian tersebut, Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mengatakan supercar atau sport car itu kendaraan yang pengemudinya dalam berkendara harus punya teknik khusus. Selain harus melibatkan emosi yang stabil, juga tidak boleh lengah sedikit pun. Power mesin yang buas menuntut fokus pengemudi yang tinggi, karena sekali injak pedal gas sudah harus memperhitungkan kondisi lingkungan 0-100 meter di depan dan seberapa pendek mobil mampu berhenti sempurna saat direm. Jadi, modal bisa mengemudi saja tidak cukup. Nah, menurut Sony juga, kecepatan tinggi itu relatif, akhirnya pasti berhubungan dengan selip ban. Jadi, tergantung kesiapan pengemudi dalam menyikapi kondisi lingkungan jalan dan kelebihan dari kendaraannya. Jika tiga hal di atas tidak diperhitungkan dengan seksama atau diabaikan, maka yang terjadi adalah overspeed. Contoh, jam 8 malam ke atas, kemampuan motorik dan sensorik pengemudi melambat atau turun, maka secara otomatis kecepatan kendaraan disesuaikan melambat supaya waktu reaksi dan kecepatan meluncur seimbang. Begitu juga berkecepatan di atas 90 km per jam. Menurut Sony, jika dilakukan di dalam perkotaan maka termasuk overspeed, apalagi sport car yang tenaganya besar. Jika dilihat dari kondisi kendaraan setelah kecelakaan, menggambarkan yang bersangkutan menghantam benda dengan kecepatan tinggi atau lagi berakselerasi. Ya, itu nggak bisa bohong sih. Jadi, selip ban adalah reaksi ban kehilangan daya cengkram di permukaan jalan yang diakibatkan oleh pengemudi saat hilang kendali. Peristiwa yang terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah ini semoga menjadi pelajaran ya untuk tidak kebut-kebutan di jalan raya. Itu bisa saja membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Terlebih lagi, pakai mobil seperti ini.